Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binar Ramadan, pemudi sholihah berakhlakul karimah. Binar Ramadan kali ini akan mengangkat tema tentang Ramadan dan penguatan peran ayah dalam pengasuhan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tanggung jawab seorang ayah sangatlah besar. Tanggung jawab seorang ayah tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak hanya memenuhi kebutuhan makan, tidak hanya menyediakan tempat tinggal, membayarkan sekolah, atau memberikan baju baru saat lebaran. Jauh dari itu, tanggung jawab seorang ayah sangatlah besar, yakni tanggung jawab tentang penyelamatan. Ya, penyelamatan. Sebagaimana Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat tersebut jelaslah tugas seorang ayah, yakni memelihara keluarganya dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Jika kita biarkan anak-anak kita itu tumbuh tanpa bimbingan spiritual, tanpa tangan ayah yang mengajarkan anak-anaknya untuk sholat, tanpa lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada anak-anaknya, sungguh kita telah menempatkan mereka pada bahaya yang sangat besar. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ketika kita mempelajari tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, tentang kisah-kisah para orang bijak zaman dahulu yang ada dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Yakub, kisah Luqmanul Hakim yang ada dalam Al-Quran, kita bisa memetik dari kisah tersebut apa yang mereka wariskan kepada anak-anak mereka setelah mereka meninggal. Luqmanul Hakim bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah ayahmu ini meninggal? Jawab anak-anaknya adalah, yang kami sembah sebagaimana yang telah ayah sembah. Mereka, Luqmanul Hakim, Nabi Yakub, telah mewariskan spiritual mereka kepada anak-anak mereka, sehingga setelah mereka meninggal, anak-anak bisa melanjutkan sujud mereka kepada Allah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, selama ini mungkin kita lalai dalam membimbing anak-anak kita untuk menuju jalan hidayah Allah. Kita terlalu sibuk, ayah terlalu sibuk untuk mencari nafkah, sehingga waktunya untuk bersama keluarga sangatlah berkurang, apalagi membimbing spiritual mereka. Mari jadikan momentum Ramadan ini yang banyak waktu luang untuk membimbing mereka secara spiritual. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, ajarilah mereka doa-doa di waktu sahur. Waktu sahur merupakan waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Ajarilah anak-anak kita untuk memanjatkan doa, untuk saling mendoakan kedua orang tua, mendoakan sesama, karena waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Yang kedua, mari ajari anak-anak kita untuk sholat tarawih bersama. Wahai ayah, ajaklah anak-anak kalian yang sudah balik maupun menjelang balik untuk sholat tarawih di masjid, baik ayah sebagai imam maupun makmum.
Biarkan anak-anak melihat kehusuan ayahnya dalam menjalankan ibadah di masjid. Keteladan visual lebih memegas di hari anak daripada 1000 nasihat. Sahabat-sahabat rahimakumullah, waktu yang ketiga yakni jadikan momen sebelum berbuka puasa maupun setelah tarawih. Sediakan waktu 15 menit untuk tadarus bersama. Ayah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada anak, begitu juga sebaliknya. Setelah itu, tadaburilah ayat-ayat yang telah ayah baca tersebut kepada ayahnya. Ketika ayah menjelaskan satu ayat saja kepada mereka, ini merupakan suatu jembatan spiritual yang menghubungkan antara anak dengan kalam ilahi. Sahabat-sahabat rahimakumullah, yang keempat, ajarilah mereka tentang etika berpuasa. Puasa tidak hanya menahan makan dan menahan minum, juga menahan emosi dan juga menahan lisan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan dalam menjalankan ibadah puasa, berilah edukasi yang benar kepada mereka dengan cara yang lembut. Cara yang lembut tersebut lebih memegas di hati anak daripada amarah yang meledak-ledak. Ajarilah mereka kejujuran dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa, karena ini adalah takwa yang sesungguhnya. Mari kita balas waktu yang telah kita sia-siakan menjadi waktu untuk berbenah diri, membimbing spiritual anak, sehingga kelak ketika kita sudah meninggal ada yang melanjutkan sujud kita kepada Allah. Jadilah ayah yang selalu dicintai karena kelembutannya, disegani karena ketegasannya dalam membimbing spiritual, dan dirindukan karena kehadirannya selalu membawa berkah. Sedikit dari saya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.